Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Salsabila. Halo teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau share sedikit nih. Jadi kita belajar bareng-bareng ya, cara analisis data skripsi untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan SPSS. Nah, awal-awal emang agak susah, tapi kalau kita belajar pelan-pelan tuh bakal jadi mudah gitu. Nah, video ini bakal jadi part 1 kita, di mana kita itu khusus membahas tentang analisis deskriptif terlebih dahulu. Secara keseluruhan, nanti dalam penelitian, kelas eksperimen, dan kelas kontrol ini setidaknya tuh ada 7 langkah analisis data yang bakal kita lewati. Nah, dimulai dari analisis deskriptif, uji normalitas, dan uji paired sample t-test jika data normal, dan yang keempat itu uji Wilcoxon jika data tidak normal. Dilanjutkan lagi dengan uji homogenitas. Nah, baru deh terakhir, jika ingin menguji bedanya, kita bisa melakukan uji independent sample t-test jika data normal. Nah, jika data tidak normal, kita bisa melakukan uji Mann-Whitney. Nah, di sini ada konsep dasar analisis deskriptif yang digunakan untuk memaparkan dan menggambarkan karakteristik data penelitian. Analisis ini meliputi jumlah data, nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Nah, analisis deskriptif itu juga bertujuan memberikan gambaran umum mengenai data sebelum dilakukan pengujian statistik lebih lanjut. Nah, sebelum kita langsung ke program SPSS-nya, kita di sini menyediakan data, ya, data kelas eksperimen kooperatif, lalu ada kelas kontrol beserta pretest dan juga posttestnya dari kelas masing-masing. Oke, langsung saja kita ke program SPSS-nya, ya. Oke, di sini sudah terbuka program SPSS-nya. Jadi kita langsung klik variable view yang ada di pojok bawah kiri ini, klik saja. Oke. Nah, untuk kolom name ini kita ketik pre-x. Nah, pre-x ini digunakan untuk menunjukkan bahwa pre-x ini adalah data pretest eksperimen gitu. Nah, pada labelnya ini bisa kita ketik pretest eksperimen. Lalu lanjutkan dengan post ketik post eksperimen. Post test eksperimen. Oke. Nah, untuk kelas kontrol juga diperlakukan sama seperti kelas eksperimen. Sini. Oke, berikutnya yang di kolom desimal itu angkanya kita ubah jadi 0 semua agar tidak ada bilangan desimal pada data nantinya. Oke, jika sudah, kita klik data view. Oke, sini ada pretest, post X, pretest control, dan juga post test control.
Oke, berikutnya kita pindahkan data yang sudah kita susun rapi tadi di Excel, kita pindahkan ke SPSS. Oke, kita ke Excel, kita blok semuanya di sini, nilai pretest dan juga posttest. Oke, Ctrl C, lalu balik ke SPSS-nya, klik kanan di bagian kolom ini, lalu paste. Nah, sudah masuk datanya. Sebelum kita melihat hasil analisis deskriptifnya, pertama itu kita simpan dulu data ini, karena data ini juga akan digunakan untuk menguji Pirate Sample T-Test. Jadi ini perlu kita simpan. Klik sini, ya. Data analisis deskriptif. Lalu disimpan di folder yang sudah teman-teman siapkan. Di sini saya sudah punya foldernya yang khusus untuk mata kuliah statistik. Langsung saja di save. Oke. Nah, jika sudah disimpan, berikutnya kita langsung analisis deskriptif. Klik di bagian analisisnya, analyze, klik, pilih deskriptif statistik, lalu pilih lagi di deskriptifnya. Nah, di sini sudah ada tersedia kotak kolom. Di sini ada pretest eksperimen, post-test eksperimen, pre-test control, dan juga post-test control. Nah, di sini keempat ini akan kita pindahkan ke kolom variables. Kita klik di sini, lalu klik tanda panah yang menuju variabel S. Klik. Nah, kalau sudah dipindahkan ke sini, kita langsung saja klik OK. Nah, sekarang outputnya sudah keluar, hasilnya sudah keluar, ya. Bisa kita lihat di sini untuk pretest eksperimen, jumlah datanya itu ada 22, lalu nilai minimumnya 51, maksimum 73, rata-ratanya atau minnya 59,55, lalu standar deviasinya 5,492. Oke. Jadi sampai sini saja video tutorialnya. Terima kasih sudah belajar bersamaku dan juga sudah menonton video tutorial ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Pujiana Parameswari. Nah, di video kedua ini saya akan melakukan atau memberikan contoh bagaimana tata cara mengoperasikan uji normalitas di SPSS. Nah, kenapa uji normalitas dilakukan? Nah, uji normalitas itu dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian yang kita gunakan itu berdistribusi secara normal atau tidak normal. Nah, kenapa datanya harus normal? Karena data yang normal merupakan syarat mutlak sebelum melakukan analisis statistik parametrik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung mempraktikkannya. Pertama, jadi di sini kita akan di name kita akan isi dengan hasil. Nah, lalu di bawahnya hasil akan kita isi dengan kelas. Nah, jadi di desimalnya, baik yang di hasil maupun di kelas, di desimalnya akan kita ubah menjadi 0. Oke, lalu di labelnya kita panjangkan dulu. Di label yang hasil akan kita isi dengan hasil belajar siswa.
Lalu di label kelas akan kita isi dengan kelas. Nah, lalu kita akan pindah ke non, kita akan pindah ke ujungnya di titik 3 ini, dan kita akan memilih value. Value 1 akan diisi dengan pretest eksperimen kooperatif. Tutup kurung, lalu kita tekan add. Value yang kedua akan diisi dengan post-test eksperimen kooperatif, lalu kita tekan add. Dan yang ketiga pretest control. Tekan add. Lalu yang keempat post-test control, tekan add, lalu oke. Nah, setelah ini kita kan sudah jadi nih kan, kita tidak akan merubah apapun lagi, lalu kita akan pindah ke data view. Nah, di sini kita akan memasukkan data dari Microsoft Excel. Nah, di sini kan ada kelas eksperimen, pretest dan post-test, dan juga kelas kontrol, pretest dan post-test. Untuk kelas eksperimen pretest akan dikodei dengan 1, kelas eksperimen post-test akan dikodei dengan 2, dan kelas kontrol pretest akan dikodei dengan 3, serta kelas kontrol post-test akan dikodei dengan 4. Oke, selanjutnya kan kita copy. Nah, kita copy, kita letakkan di hasil. Nah, untuk kodenya kita copy di kelas. Kita copy di sebelahnya ya. Nah, ini kan kurang 1, kita tambahkan 1. Oke. Lalu untuk post-test kelas eksperimen akan kita copy juga. Dan akan kita letakkan di bawah post-test yang ini. Oke, kita copy juga kode nomor 2-nya. Nah, kita letakkan di bawahnya 1. Begitu terus sampai selesai. Dan terakhir yang kode 4. Nah, setelah semuanya masuk kan, lalu kita pindah, di save dulu. Kita save dulu. Terus ke
namanya data normalitas. Data normalitas. Oke. Lalu kita save. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke analyze. Di sini kita akan pindah descriptive statistik, lalu kita akan masuk ke explore. Nah, di sini hasil belajar siswa akan kita pindahkan ke dependent list, lalu yang kelas akan kita pindahkan ke factor list. Lalu setelah itu kita akan ke plots. Lalu kita akan mencentang normality plots with test. Nah, setelahnya kita akan lanjut ke continue. Lalu tekan OK. Nah, ini sudah jadi ya, tinggal nunggu datanya keluar sebentar, oke? Tik. Oh, ini dia, datanya sudah keluar. Nah, kita lihat. Ini kita lihat ya secara keseluruhan. Nah, ini dia hasil dari test of normality. Ini ya hasil dari tes normalitas yang kita gunakan tadi, dan sudah terlihat jika ini datanya normal, yaitu 534. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menampilkan cara menganalisis sampel parity test. Nah, di sini sampel parity test ini menggunakan data statistik yang sudah disusun sebelumnya, yang ada post eksperimen, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, sebelumnya kita buka data statistik kita terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini tampilan data statistik kita. Ada pre-eksperimen, post-eksperimen, pre-control, dan post-control. Ke menu analyze, lalu pilih comparements, pilih parent sample t-test. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, jadi pertama-tama kita akan memindahkan satu persatu ke table parent variables. Yang pertama pre-test eksperimen, terus dilanjutkan post-test eksperimen, lalu pre-test control dan post-test control. Jika sudah seperti ini, lalu ada menu option di sisi kanan atas. Kita pilih menu option. Jika sudah ada tampilan seperti ini, confidence interval percentage-nya itu harus 95% yang dihasilkan oleh data semuanya. Terus klik continue. Jika sudah data sudah berhasil kita pindahkan, klik OK. Nah, timbullah hasil data parent sample statistik kita. Nah, yang dilihat ini data pertama, kedua, dan parent sample t-test. Nah, data ini yang kita gunakan dari SIG, dan ini sudah sesuai ya, 0.0 sudah sama. Jika sudah, berarti sudah selesai tahap mencari, menganalisa data sampel parity testnya.
Sekian tutorial dan cara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada sesi tutorial analisis data skripsi menggunakan SPSS, di video sebelumnya kita telah membahas analisis deskriptif, uji normalitas, dan uji yang sesuai dengan tahap penelitian kita. Pada video keempat ini kita akan melanjutkan ke uji homogenitas. Sebelum masuk ke praktik menggunakan SPSS, terlebih dahulu kita pahami konsep dasar dari uji homogenitas. Uji homogenitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah varians atau tingkat keragaman data dari dua kelompok penelitian memiliki varian yang sama atau tidak. Dalam penelitian eksperimen, uji homogenitas menjadi salah satu syarat yang perlu diperiksa sebelum melakukan independent sample test. Walaupun bukan syarat mutlak, hasil uji homogenitas akan menentukan output mana yang digunakan saat membaca hasil independent sample test, yaitu equal variance assessment atau equal variance not assessment. Pada penelitian ini, uji homogenitas dilakukan terhadap data post-test kelas eksperimen dan data post-test kelas kontrol. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kedua kelompok tersebut memiliki varians yang sama atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke praktik pengolahan data menggunakan SPSS. Di sini saya sudah menyiapkan data penelitian dalam Microsoft Excel. Ini datanya. Data yang digunakan adalah data post-test kelas, ini post-test kelas, kelas eksperimen, dan post-test kelas kontrol. Ini. Agar SPSS dapat membedakan kedua kelompok tersebut, kita perlu memberikan kode pada masing-masing kelas. Untuk kelas eksperimen saya menggunakan kode 1. Ini kode 1. Sedangkan kelas kontrol saya menggunakan kode 2. Ini kode 2. Setelah itu kita buka aplikasi SPSS. Kita buka. Nah, ini kita buka di pada variable new, variable view, buat dua variabel. Nah, yang pertama, variabel pertama saya beri nama nilai. Nah, untuk variabel kedua saya beri nama kelas. Bagian desimal saya ubah menjadi 0. Kenapa menjadi ubah ke 0? Saya ubah dulu ya. Saya ubah ke 0. Ini juga saya ubah ke 0. Nah, kenapa diubah ke 0? Karena data yang digunakan merupakan bilangan bulat. Selanjutnya pada bagian label, bagian label variabel pertama saya isi nilai post-test. Nilai post-test. Nah, saya beri nama nilai post-test. Nah, untuk sedangkan variabel kedua saya isi kelompok kelas. Kelompok kelas. Sudah. Kemudian pada bagian value untuk variabel kelas kita masukkan kode kelompok. Nah, ini ada titik 3, kita tekan. Nah, ini ada, kita tekan ini dulu. Nah, sudah. Nah, kita beri nilai 1. Nah, ini kita kasih 1, diberi label kelas eksperimen. Kelas eksperimen. Nah, kemudian klik add ini, klik add. Selanjutnya diberi nilai 2. Diberi label kelas kontrol. Kelas kontrol. Nah, diberi kelas kontrol. Kemudian pengaturan variabel sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke kemudian klik OK. Nah, pengaturan variabel sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke data view.
Nah, sudah. Silakan salin seluruh data post-test dari Microsoft Excel, kemudian tempelkan ke kolom nilai pada SPSS seperti ini. Nah, ini kita dulu yang post-test kelas eksperimen kita salin dulu, kita salin, baru kita tempel ke nilai sini. Nilai kita tempel. Sudah. Nah, baru kita beri nilai kelas. Nah, setelah itu isi kolom kelas menggunakan kode 1 untuk seluruh data kelas eksperimen. Kita salin dulu yang kelas 1 salin. Itu kita tempel. Kemudian salin data post-test kelas kontrol dan tempelkan di bawah data kelas eksperimen. Ini kelas post-test, kelas kontrol post-test kita salin, kita tempel di bawah kelas post-test kelas eksperimen. Selanjutnya isi kolom kelas dengan kode 2. Kita salin dulu kode 2-nya. Kita tempel di bawah kelas 1. Nah, jika semua data sudah masuk, semua data sudah masuk, sebaiknya simpan file SPSS terlebih dahulu agar nanti dapat digunakan kembali pada analisis berikutnya. Kita simpan. Kita beri nama uji homogenitas. Tas 1. Kita save. Berikutnya kita mulai melakukan uji homogenitas. Nah, di sini klik menu analisis. Kita klik. Setelah itu kemudian pilih deskriptif statistik. Nah, ini deskriptif statistik. Selanjutnya klik explore. Explore. Nah, kita tunggu. Nah, sudah. Masukkan kan kita klik nilai post-test. Nah, masukkan variabel nilai ke dalam kotak dependent list. Nah, sudah masuk. Kemudian variabel kelas dimasukkan ke kotak factor list. Nah, sudah. Selanjutnya klik plots. Pastikan pilihan power estimation. Nah, atau sesuai versi SPSS yang digunakan telah dicentangkan jika diperlukan. Nah, kemudian klik continue. Lalu klik OK. Nah, SPSS akan menampilkan output hasil analisis. Kita tunggu dulu. Nah, sini sudah keluar nilainya. Untuk melihat hasil uji homogenitas, kita scroll ke bagian tabel Test of Homogeneity of Variance. Kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah ada Test of Homogeneity of Variance. Perhatikan kolom SIG. Nah, di kolom SIG, jika nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan homogen. Sebaliknya, apabila nilai SIG lebih kecil dari 0,05, maka data dinyatakan tidak homogen. Nah, ini sudah ada nilainya. Ini nilainya 0,076, 092, 092 dan 080. Nah, 080.
pada penelitian ini diperoleh nilai SIG sebesar 076, 092, 092 dan 080. Demikian tutorial mengenai uji homogenitas menggunakan SPSS. Pada video berikutnya kita akan membahas independent sample test, mulai dari proses analisis hingga cara membaca hasil output SPSS. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menggunakan aplikasi SPSS untuk mencoba uji independent sample test. Adapun daripada itu, independent sample test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang saling bebas atau tidak berpasangan. Yang kedua, uji ini termasuk uji parametrik sehingga umumnya digunakan apabila data telah memenuhi asumsi berdistribusi normal dan memiliki varians dan homogen. Yang ketiga, independent sample test sering digunakan dalam penelitian eksperimen untuk membandingkan hasil dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah diberikan perlakuan yang berbeda. Yang keempat, dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah jika nilai SIG 2 Taillet kurang dari 0,005 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Dan jika nilai SIG 2 Taillet lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di bagian ini kita tulis kelompok. Kemudian di bawahnya kita tulis pretest. Kemudian di bawahnya lagi kita tulis post-test. Label, evaluasi, lalu kita pilih label, di atasnya kita tulis kelompok, kelas, kemudian di bawahnya kita tulis nilai pretest. Kemudian di bawahnya kita tulis nilai post-test. Kemudian pilih evaluasi, tekan titik 3. Kemudian di mesul ubah menjadi nominal, di bawahnya jadi scale, dan di bawahnya lagi untuk sama scale. Nah, jika sudah, kita pindah ke data view. Nah, kemudian data yang ada di Excel kita pindahkan ke dalam tabel ini. Adapun langkahnya sebagai berikut.
Jika sudah seperti ini, kita pilih analisis, terus pilih compaремents, lalu pilih independent simple t-test, kemudian pindahkan variabelnya, kemudian kelompoknya pindahkan ke bawah nilai pretest dan protest, disatukan di atas. Kelompoknya pindahkan ke bawah nilai pretest dan protest, disatukan di atas. Nah, adapun outputnya seperti ini. Nah, berdasarkan output SPSS, jumlah responden pada masing-masing kelompok sebanyak 22 siswa. Nilai rata-rata pretest kelas eksperimen sebesar 59,55, sedangkan kelas kontrol sebesar 52,36. Setelah diberikan perlakuan, nilai rata-rata post-test kelas eksperimen meningkat menjadi 70,45, sedangkan kelas kontrol sebesar 60,77. Nah, selanjutnya, hasil Leibniz test menunjukkan nilai signifikansi pretest sebesar 1,000 dan post-test sebesar 0,076. Sehingga kedua kelompok memiliki varians yang homogen. Oleh karena itu, analisis menggunakan baris equal variances estimate hasil uji independent sample t-test menunjukkan nilai signifikansi post-test sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hal ditolak dan hal diterima. Dengan demikian terdapat perbedaan hasil